Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, setiap cerita selalu penuh rahasia, drama, dan pelajaran hidup yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Pagi itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Seluruh keluarga besar sudah berkumpul untuk merayakan akikah anakku yang baru lahir. Aku berdiri di ruang tamu dengan hati berdebar, menunggu suamiku datang. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika pintu rumah terbuka. Suamiku melangkah masuk bukan sendiri, melainkan menggandeng seorang wanita asing yang membawa bayi kecil. Seluruh tamu langsung terdiam. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Air mataku hampir jatuh. Rasa malu membakar wajahku. Di depan keluarga besar, suamiku berkata dengan lantang, "Ini wanita yang lebih pantas menemaniku, bukan kau." Aku terdiam. Tubuhku bergetar. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Mereka tidak tahu aku menyimpan rahasia besar yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Dan saat aku mengungkapkannya nanti, semua akan terbalik. Dan dialah yang akan menunduk malu di hadapan semua orang. Hari itu, matahari pagi menyinari halaman rumahku dengan hangat. Suara ayam berkokok masih terdengar samar, seolah memberi pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Aku, seorang wanita sederhana, berdiri di depan cermin sambil merapikan kerudungku. Senyum kecil terukir di bibirku. Hari ini bukanlah hari biasa. Hari ini adalah hari akikah putraku, darah daging yang kutanggu-tanggu setelah penantian panjang. Keluarga besar dari pihakku sudah hadir sejak subuh. Rumah terasa begitu ramai dengan canda tawa, suara anak-anak kecil yang berlarian, dan aroma masakan dari dapur. Semua tampak bahagia. Aku bersyukur, meski perjalanan rumah tanggaku tidak selalu mulus. Setidaknya aku masih bisa memberikan kebahagiaan kecil untuk keluarga dan anakku. Namun, di balik senyum itu, hatiku sebenarnya diliputi rasa cemas. Sejak beberapa bulan terakhir, sikap suamiku berubah. Ia sering pulang larut malam, lebih banyak diam, bahkan kadang menatapku dengan dingin, seolah aku bukan lagi istrinya. Aku berusaha menepis semua pikiran buruk, mencoba percaya bahwa ia hanya lelah bekerja. Tapi naluriku sebagai istri selalu merasa ada yang disembunyikan. Aku menyiapkan meja tamu dengan hati-hati. Hantaran untuk acara sudah tersusun rapi, kursi-kursi teratur, dan dekorasi sederhana menghiasi ruang tamu. Aku ingin semuanya terlihat sempurna. Dalam hati, aku berharap hari ini bisa menjadi titik balik, momen di mana keluargaku kembali hangat seperti dulu. Namun, jarum jam terus berdetak. Tamu-tamu sudah mulai memenuhi rumah, tapi suamiku tak kunjung datang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sedang di jalan, pikirku. Tapi rasa gelisah semakin menekan dada. Aku melirik ponsel berkali-kali. Tak ada kabar darinya. Kakakku mendekat sambil tersenyum. "Tenang saja, nanti juga datang. Yang penting, acara berjalan lancar dulu." Aku hanya bisa mengangguk, menahan rasa sesak di dada. Lalu, suara pintu pagar berderit. Semua kepala menoleh. Aku segera berdiri. Hatiku berdebar kencang. Kupikir, inilah momen yang kutunggu. Suamiku akhirnya datang. Namun, ketika pintu rumah terbuka, langkahku langsung terhenti. Bukan pemandangan yang kuharapkan yang kulihat. Suamiku berdiri di sana, tegak dengan wajah dingin. Tapi, tangannya menggenggam erat tangan seorang wanita asing yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu menggendong seorang bayi mungil. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu menutup mulut, yang lain saling pandang dengan tatapan tak percaya. Aku terpaku, tubuhku kaku bagai patung, dan tanpa rasa bersalah, suamiku melangkah masuk dengan tenang, seolah tak ada yang salah. Saat itu, aku merasa seluruh dunia berhenti berputar. Suasana ruang tamu
yang tadinya ramai dengan tawa dan obrolan hangat, mendadak berubah menjadi sunyi senyap, seolah semua suara tertelan udara. Hanya menyisakan degup jantungku yang berdentum keras di telinga. Aku berdiri kaku, masih tak percaya dengan pemandangan di hadapanku. Suamiku lelaki yang selama ini kupercaya, ayah dari anakku, dengan tanpa rasa bersalah masuk ke rumah bersama wanita asing itu. Wajahnya datar, matanya dingin, dan genggamannya pada tangan wanita itu begitu erat, seakan sengaja diperlihatkan agar aku merasa hancur. Wanita yang bersamanya tampak angkuh. Dengan senyum tipis, ia melirikku dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendekap bayinya lebih erat. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Aku bisa mendengar potongan kalimat. Itu siapa? Masa bawa wanita lain? Kasihan istrinya. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara. Namun sebelum aku sempat mengucapkan satu kata pun, suamiku sudah bersuara lantang. Kenapa kalian semua diam? Kenalkan, ini Rina, katanya sambil merangkul wanita itu. Dia yang selama ini menemaniku. Dan bayi ini adalah anakku juga. Darahku serasa berhenti mengalir. Jantungku mencelos, tubuhku gemetar. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku berkali-kali. Tamu-tamu terkejut, beberapa bahkan langsung menutup mulut mereka dengan tangan, menahan seruan. Ibuku yang duduk di kursi pojok berdiri tergesa. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Astagfirullah. Nak, apa yang kau katakan itu? Kau tega mempermalukan istrimu di depan keluarga besar di hari penting seperti ini? Namun suamiku malah menatap ibuku dengan sinis. Bu, selama ini aku hanya pura-pura bahagia. Istrimu ini, katanya sambil menudingku dengan kasar, tidak pernah bisa membuatku merasa utuh. Rina lebih mengerti aku, lebih tulus mencintaiku. Aku terhuyung ke belakang, tubuhku hampir jatuh kalau saja kakakku tidak segera menopangku. Tenggorokanku tercekat, air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tamu-tamu mulai bergumam. Suasana semakin ricuh. Ada yang kasihan padaku, ada juga yang tampak penasaran, menunggu drama ini berlanjut. Suamiku lalu menatapku tajam. Suaranya meninggi. Aku tidak peduli dengan acara ini. Yang seharusnya kalian tahu, mulai hari ini aku akan hidup dengan Rina. Dia yang lebih pantas berada di sisiku. Dan kau. Ia berhenti sejenak, lalu mendekat ke arahku. Dengan nada penuh penghinaan, ia berbisik, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Kau hanyalah beban yang selama ini kutanggung. Sekujur tubuhku panas dingin. Rasa malu bercampur marah memenuhi dadaku. Aku ingin membalas kata-kata Nia. Ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Seluruh keluarga menatapku, sebagian dengan simpati, sebagian lagi dengan tatapan iba. Wanita bernama Rina itu hanya tersenyum sinis, seolah puas melihatku terhina. Ia bahkan berani duduk di kursi tamu utama, kursi yang sebenarnya kusiapkan untuk suamiku. Aku berdiri terpaku, wajahku basah oleh air mata. Saat itu, aku ingin berlari keluar rumah, meninggalkan semua ini. Tapi di dalam hatiku, suara kecil berbisik, tenanglah, jangan tunjukkan kelemahanmu. Mereka tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Akan tiba waktunya, semua rahasia terbongkar. Aku menghela napas panjang, menegakkan tubuhku, dan menatap mereka dengan mata yang penuh air, tapi juga berkilat tajam. Untuk pertama kalinya, aku merasa kekuatan yang selama ini kupendam mulai bangkit. Mereka pikir aku lemah. Mereka kira aku tak berdaya. Tapi sebentar lagi mereka akan tahu siapa sebenarnya aku. Udara di ruang tamu semakin berat, seakan setiap tarikan napas terasa menyesakkan dada. Aku berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi tatapan penuh iba sekaligus penasaran. Suamiku berdiri gagah di samping wanita itu, sementara bayi kecil dalam gendongan Rina menangis pelan, menambah ketegangan yang menggantung di udara. Ibuku melangkah maju,
menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, bagaimana bisa kau bicara begitu? Kau tahu betapa anakku berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini. Kau tahu betapa dia bersabar dengan sikapmu. Dan sekarang, di hari syukuran, cucumu sendiri, kau tega mempermalukannya di depan keluarga?" Suamiku mendengus. Wajahnya penuh kesombongan. "Bu, aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama pura-pura bahagia. Hari ini, aku hanya jujur. Aku mencintai Rina, bukan dia." Ia menoleh padaku dengan tatapan merendahkan. "Dia hanyalah istri yang dipaksakan. Aku tidak pernah sungguh-sungguh mencintainya." Kata-katanya membuat darahku mendidih. Aku menahan napas, menunduk agar air mataku tidak semakin deras. Kakakku yang sejak tadi berdiri di sampingku, akhirnya tak bisa menahan emosi. Dengan suara lantang ia berkata, "Kau benar-benar laki-laki tak tahu diri. Kalau kau tidak cinta, kenapa dulu kau melamar adikku? Kenapa kau biarkan dia menanggung semua luka ini sendiri?" Suamiku menatap kakakku tajam. "Kau tidak tahu apa-apa. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku." Keributan semakin menjadi-jadi. Beberapa tamu mulai berdiri, mencoba menenangkan suasana. Tapi justru membuat ruangan semakin riuh. Anak-anak kecil ketakutan, menangis. Sementara orang-orang dewasa saling berbisik, membicarakan aib yang baru saja terbuka. Aku mencoba mengendalikan diriku. Aku tidak ingin terlihat lemah, meski hatiku hancur. Dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, "Kau boleh menghinaku sesuka hatimu, tapi jangan pernah melupakan bahwa hari ini adalah hari akikah anak kita. Seharusnya kau datang untuk merayakan, bukan membawa aib." Namun, bukannya tersentuh, suamiku malah tertawa sinis. "Anak ini, jangan kira kau bisa menahanku dengan anak itu. Aku sudah punya anak lain dengan Rina. Dia lebih berharga bagiku." Degupan jantungku berhenti sejenak. Kata-katanya membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Semua orang di ruangan terkejut. Ibuku terisak. Kakakku menatapnya dengan amarah, sementara wajahku pucat pasi. Rina, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, tapi menusuk telinga. "Aku tidak ingin merebut apapun, tapi kenyataannya dia memilih aku. Aku yang lebih pantas berada di sisinya. Lagi pula, aku bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa kau beri." Aku mendongak, menatapnya lurus. Ada bara yang menyala di dalam mataku. Untuk sesaat, rasa takut dan malu berubah menjadi keberanian. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan mereka berdua. "Kalau kau pikir aku tidak bisa memberikan apa-apa," ucapku pelan tapi jelas, "maka kalian salah besar. Aku diam, bukan berarti aku kalah. Aku menangis, bukan berarti aku lemah. Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya." Suasana ruangan hening seketika. Semua mata tertuju padaku. Bahkan, suamiku tampak terkejut dengan keberanianku. Rina memandangku dengan alis terangkat, seakan menantang. Aku tersenyum tipis, meski air mataku masih membasahi pipi. "Bersabarlah," bisikku dalam hati. "Saatnya belum tiba. Tapi ketika waktunya datang, kalian akan menyesal." Dan dalam diam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menginjak harga diriku. Ketegangan masih menggantung di udara. Semua orang menunggu, seolah-olah waktu berhenti. Aku berdiri tegak di hadapan suamiku dan Rina, dengan air mata yang kini mengering, berganti dengan sorot mata yang penuh keteguhan. Aku sadar, inilah saatnya. Aku tidak bisa terus diam. Aku menghela napas panjang, lalu menatap seluruh keluarga besar yang hadir. Kalian semua mendengar sendiri apa yang baru saja dikatakan suamiku. Dia membawa wanita lain ke rumah ini di acara akikah anakku dan dengan tega mempermalukanku. Tapi ada satu hal yang harus kalian semua tahu. Selama ini aku hanya memilih diam karena aku tidak ingin menyinggung harga dirinya. Aku berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padaku. Ruangan hening.
hanya terdengar detak jam dinding. Aku bukan perempuan lemah seperti yang kalian kira. Lanjutku. Suaraku mulai bergetar. Karena emosi yang kupendam terlalu lama. Rumah ini, yang kalian injak sekarang, bukan miliknya. Rumah ini adalah milikku. Bahkan bisnis yang memberinya pekerjaan, gaji, dan kehidupan yang dia banggakan selama ini. Semuanya milikku. Suara bisik-bisik langsung meledak di antara para tamu. Beberapa ternganga, yang lain menatapku tak percaya. Kakakku tersenyum bangga, sementara ibuku menutup mulut dengan tangan. Air mata bahagia mulai menggantikan tangis sedihnya. Wajah suamiku langsung pucat. Ia menatapku dengan mata melebar. "Apa maksudmu?" katanya terbata-bata. Aku tersenyum tipis, lalu berjalan ke arah meja tamu. Dari dalam laci kecil, aku mengeluarkan sebuah map berisi dokumen penting yang selama ini kusimpan. Aku angkat tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ini adalah bukti kepemilikan rumah, serta surat-surat perusahaan yang selama ini dia banggakan di depan orang lain. Nama siapa yang tertulis di sini? Bukan namanya, tapi namaku. Aku yang membangun semuanya dengan kerja keras dan warisan dari orang tuaku. Selama ini aku hanya membiarkan dia merasa seperti kepala keluarga, karena aku ingin menjaga harga dirinya sebagai suami. Suasana semakin riuh. Beberapa tamu bahkan berseru kaget. Astagfirullah. Jadi selama ini, istrinya yang sebenarnya kaya. Rina tampak goyah. Langkahnya mundur setapak. Bayi dalam gendongannya mulai menangis lebih keras, seakan merasakan kegelisahan ibunya. Aku menatap suamiku lekat-lekat. "Dan sekarang kau berani menghinaku? Menyebutku beban? Kau berani membawa perempuan ini dan mengatakan dia lebih pantas? Padahal semua yang kau pakai, semua yang kau banggakan, berasal dari aku, dari keringatku, dari warisan keluargaku." Suamiku terdiam. Wajahnya merah padam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangan yang tadi menggenggam erat Rina kini gemetar. Aku melangkah mendekat. Suaraku semakin tegas. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup menahan malu. Tapi hari ini, di depan semua orang, aku ingin katakan, mulai detik ini, aku tidak lagi butuh pria seperti kau dalam hidupku. Aku bisa membesarkan anakku sendiri. Dan aku bisa hidup lebih baik tanpamu. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa kerabat yang tak bisa menahan kekaguman. Ibuku menangis bahagia sambil mengangguk-angguk. Kakakku menepuk pundakku dengan bangga. Sementara itu, suamiku berdiri terpaku. Wajahnya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Rina menatapnya dengan tatapan kecewa, seolah baru menyadari bahwa lelaki yang ia perebutkan hanyalah menumpang hidup dari wanita yang kini berdiri gagah di hadapannya. Aku tersenyum. Bukan lagi senyum sedih, melainkan senyum kemenangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Ruangan yang tadinya penuh dengan ketegangan, kini bergemuruh dengan bisik-bisik dan desahan kagum. Para tamu yang awalnya memandangku dengan iba, kini menatapku dengan hormat. Mereka melihatku bukan lagi sebagai istri malang yang dihina suami, melainkan sebagai perempuan yang berdiri tegar, memperjuangkan harga dirinya. Suamiku, lelaki yang selama ini tampak gagah di mataku, kini berdiri layu. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis, dan matanya tak berani menatapku. Aku bisa melihat genggamannya pada tangan Rina mulai longgar, seolah kesadaran pahit baru saja menghantamnya. Selama ini, semua yang dia banggakan bukanlah miliknya. Aku tidak tahu. Suaranya bergetar. Ia menelan ludah, mencoba menahan gemetar di bibirnya. Aku tidak tahu semua ini milikmu. Aku hanya diam. Seruku lantang, membuat semua orang terhenyak. Selama ini kau tahu aku diam, dan kau manfaatkan diamku untuk merendahkanku. Kau kira aku tidak bisa hidup tanpamu? Kau kira aku akan terus menangis dan memohon agar kau kembali? Tidak. Hari ini kau akan melihat siapa sebenarnya
yang selama ini menanggung semua ini. Rina menatap suamiku dengan panik. Ia mengguncang lengannya. Suaranya meninggi. Jadi, benar, semua ini bukan milikmu kau. Kau hanya menumpang pada istrimu. Wajahnya memerah. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku menyerahkan segalanya padamu. Karena aku percaya, kau bisa menjagaku. Kalau begini, apa yang bisa kau berikan padaku dan anakku? Tangisan bayi dalam gendongan Rina makin keras, membuat suasana semakin kacau. Para tamu berdesakan. Sebagian ada yang menggeleng-geleng tak percaya, sebagian lagi berbisik lantang. Inilah akibatnya kalau suami tak setia. Ibuku berdiri di sampingku. Kali ini dengan wajah teguh. Nak, katanya kepadaku dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan. Kau tidak sendiri. Kami semua bersamamu. Jangan biarkan orang seperti dia lagi merusak hidupmu. Kakakku menepuk bahuku. Biarkan dia menanggung malu ini. Kau sudah terlalu lama menahan sakit. Suamiku mendadak berlutut di hadapanku. Semua tamu terkejut. Beberapa bahkan berseru kecil. Dengan suara memohon, ia berkata, "Tolong maafkan aku. Aku khilaf. Aku hanya butuh perhatian yang tidak kudapat darimu. Tapi aku janji, aku akan berubah. Jangan tinggalkan aku. Jangan usir aku dari rumah ini." Aku menatapnya dengan dingin. Laki-laki yang dulu kupuja, kini hanya terlihat kecil dan menyedihkan. Kau baru menyesal setelah semua terbongkar. Kau baru memohon ketika semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Kalau tidak ada rahasia ini, apakah kau akan tetap merendahkanku? Tanyaku. Suaraku tegas menusuk. Dia terdiam. Tak bisa menjawab. Sementara itu, Rina panik. Ia mencoba menarik suamiku agar bangkit. Apa-apaan? Kau ini malu-maluin saja. Kalau kau sudah tidak bisa menjagaku, lebih baik aku pergi, katanya dengan suara tinggi. Wanita itu berbalik, hendak keluar rumah sambil tetap menggendong bayinya. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu keputusanku. Aku berdiri tegak, napasku stabil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku yang memegang kendali. Aku melangkah maju satu langkah, menatap suamiku yang masih berlutut di hadapanku. Tidak ada lagi tempat untukmu di sini, kataku lantang. Rumah ini, hidupku, anakku semuanya akan tetap berdiri tanpa kehadiranmu. Kau boleh pergi bersama wanita itu. Tapi ingat satu hal, sekali kau keluar dari pintu ini, tidak akan ada lagi jalan kembali. Suara sorak kecil terdengar dari beberapa tamu. Ibuku mengangguk penuh lega. Kakakku menepuk bahuku dengan bangga. Suamiku menunduk. Wajahnya tertutup bayangan. Rina menatapku dengan wajah panik, lalu menatap lelaki yang kini tak lagi bisa ia andalkan. Dan di dalam hatiku, aku tahu inilah puncak kebebasan yang selama ini kucari. Ruang tamu yang tadi penuh riuh, kini berubah menjadi panggung keheningan. Semua orang menahan napas, menyaksikan bagaimana seorang istri yang dulunya dipandang lemah kini berdiri gagah, sementara suaminya terpuruk di lantai dan wanita perebutnya sibuk menahan panik. Aku memandang sekeliling. Wajah-wajah tamu penuh dengan ekspresi tak percaya. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik, ada pula yang menatapku dengan mata berbinar, seakan kagum dengan keberanianku. Suasana ini yang tadinya terasa mencekik kini justru memberiku energi baru. Suamiku masih berlutut. Tubuhnya gemetar. Rina berdiri kaku dengan wajah marah sambil berusaha menenangkan bayi yang terus menangis. Semua yang dulu mereka pamerkan, kesombongan, rasa menang, dan penghinaan, kini runtuh seketika. Aku menarik napas panjang, lalu berkata lantang agar terdengar jelas oleh semua yang hadir. Dengarkan baik-baik. Hari ini bukan hanya tentang akikah anakku, bukan juga tentang aib yang kalian semua lihat. Hari ini adalah hari ketika kebenaran terungkap. Aku ingin kalian semua tahu, aku tidak akan lagi hidup dalam beang-beang penghinaan. Aku akan membesarkan anakku dengan penuh cinta,
tanpa harus takut pada siapapun. Karena aku tahu, aku cukup kuat untuk itu. Suasana ruangan pecah dengan tepuk tangan dari beberapa kerabat dekat. Ibuku menangis haru sambil meraih tanganku, menciumnya berkali-kali. "Kau benar-benar anak yang kuat," katanya terisak. Kakakku menepuk bahuku sambil tersenyum bangga. Sementara itu, suamiku mencoba membuka mulutnya lagi. Suaranya penuh air mata. "Aku mohon, jangan usir aku. Aku tidak bisa kemana-mana lagi. Semua orang sudah tahu. Aku malu. Aku tidak punya siapa-siapa." Aku menatapnya dengan dingin. "Kau sudah membuat pilihanmu. Kau memilih menghinaku. Kau memilih wanita itu. Sekarang, hadapilah konsekuensinya. Jangan pernah berpikir aku akan menampungmu lagi." Wajahnya semakin hancur. Rina menatapnya dengan benci, lalu berbalik. Dengan langkah tergesa, ia pergi meninggalkan rumah, membawa bayinya, tanpa peduli pada suamiku yang masih berlutut. Ketika pintu tertutup, aku merasa beban berat di dadaku ikut menghilang. Untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas lega. Aku menoleh ke arah anakku yang sedang tertidur pulas di kamar, lalu tersenyum. "Nak, mulai hari ini, ibu akan menjagamu dengan segenap hati. Kau tidak akan pernah merasa kurang kasih sayang. Meski tanpa ayah yang tega menghina ibumu." Aku kembali menatap para tamu dengan wajah penuh keyakinan. "Ingatlah ini, jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam. Diam bukan berarti tidak mampu. Diam bukan berarti kalah. Justru dari diam itu lahir kekuatan besar yang mampu mengguncang segalanya." Para tamu mengangguk. Beberapa di antaranya mendekat, menyalamiku, memberi ucapan semangat. Bahkan ada yang berkata, "Kami kagum padamu. Semoga Allah selalu melindungi kau dan anakmu." Aku tersenyum. Hatiku hangat. Hari ini, aku belajar bahwa kadang rasa sakit memang harus dialami agar kita bisa melihat betapa kuatnya diri kita sendiri. Aku juga sadar, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada siapa yang menemani kita, tapi pada keyakinan kita untuk terus melangkah meski sendirian. Dan saat acara akikah itu kembali dilanjutkan, meski tanpa sosok suami di sisiku, aku tahu aku telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diriku, martabatku, dan masa depan anakku. Hari itu, di depan semua orang, aku bukan lagi perempuan yang dipermalukan. Aku adalah perempuan yang bangkit dari luka, berdiri di atas kebenaran, dan siap menulis kisah baru yang lebih indah. Hari itu akhirnya menjadi saksi. Saksi bagaimana seorang perempuan yang selama ini dianggap lemah, ternyata mampu berdiri tegak, melawan hinaan, bahkan mengalahkan kesombongan dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Suamiku yang dulu begitu sombong, kini hanya meninggalkan jejak aib. Wanita perebut itu pun pergi dengan kecewa, menyadari bahwa hidupnya dibangun di atas kebohongan. Sedangkan aku yang mereka remehkan justru berdiri sebagai pemenang. Aku belajar sesuatu yang sangat penting. Diam seorang perempuan bukan berarti ia kalah. Kesabarannya bukan berarti ia tak mampu. Justru di balik kesabaran itu tersimpan kekuatan luar biasa yang bisa menjungkir balikan keadaan. Hari akikah anakku yang tadinya penuh air mata, kini berubah menjadi hari yang penuh pelajaran. Aku sadar, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih berkuasa di permukaan, melainkan siapa yang mampu bertahan dengan hati yang bersih. Aku memilih untuk berdiri bukan hanya demi diriku, tapi juga demi anakku, agar ia tahu ibunya bukanlah perempuan lemah. Keluarga besarku kini semakin dekat denganku. Mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hanya sebagai istri yang diperlakukan semena-mena, tapi sebagai sosok kuat yang mampu menjaga martabatnya. Aku pun lebih tenang, karena tahu tidak ada lagi yang bisa merendahkanku. Dan untuk kalian yang mendengar kisah ini, ambillah pelajaran. Jangan pernah meremehkan seorang istri. Jangan pernah menganggap
sabarnya adalah tanda kelemahan. Karena ketika seorang perempuan bangkit, dunia bisa berbalik arah. Ingatlah juga, rumah tangga adalah amanah. Ketika satu pihak berkhianat, maka kehancuran yang datang bukan hanya menimpa dirinya, tapi juga seluruh keluarganya. Maka jagalah cinta, jagalah kepercayaan. Jangan pernah bermain api yang bisa membakar semuanya. Bagi para istri yang mungkin sedang diuji dengan suami yang lalai atau bahkan menghina, jangan kehilangan harapan. Jangan merasa sendirian. Bangkitlah. Tunjukkan bahwa kalian berharga. Karena tidak ada perempuan yang diciptakan untuk diinjak-injak. Kita semua berhak bahagia, berhak dihormati, berhak hidup dengan martabat. Dan untuk para penonton setia, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan komentar apa pelajaran yang kalian ambil dari cerita ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh makna dan pelajaran hidup. Karena di balik setiap cerita, selalu ada hikmah yang bisa membuka mata. Dan siapa tahu, kisah ini bisa menjadi pengingat bagi banyak orang di luar sana. Aku menutup hari itu dengan senyuman. Meski jalan di depanku tidak mudah, aku yakin langkahku akan lebih ringan. Karena aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang penghinaan, melainkan dalam cahaya keyakinan. Dan pada akhirnya, aku tahu, aku bukan hanya seorang istri. Aku adalah perempuan yang mampu menentukan jalan hidupku sendiri.